Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yanbaghi lil jalali wa ta'zimi sultanik, hamdan ya'lamu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Ihsan Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati bapak-bapak kami, tokoh masyarakat, alim ulama, jadiak pandai, ibu-ibu kami, ibu-ibu anggota majelis taklim, ibu-ibu pondokan luang, dan semua jamaah Masjid Ihsan dan anak-anak kita yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak Ibu, yang setengah 6 sore tadi ambil telepon, jadi minta tolong gantikan. Dan kebetulan memang ada sampai malam terakhir kalau ambil kosong tanggal 30, 31, tanggal 3 sampai tanggal 5. Alhamdulillah ditelepon minta tolong gantikan. Kok nama tadi telah disampaikan Ustadz Bayu. Kalau anak-anakku biasanya main bau Abi Bayu. Tinggal aku kini di komplek Unan Ulu Gadui Golok DMP. Laia kadang di simpang Daruang. Cuman saja orang tua meninggal, awak yang mau di rumah lain, kedua-duanya lah meninggal. Nah, terpaksa tinggal di rumah orang tua di komplek Unan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali majelis kita, alangkah baiknya sama-sama awak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berselawat itu satu kali buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur sampai malam kini kok orang memulai Senin puasanya. Nah, inilah mulai ambil jadwal itikaf di Masjid Jabaromah Senin Padang. Jadi kalau mampu sama anak itu habis itu langsung diantar ke Jabaromah Senin Padang untuk itikaf. Walaupun jadwal di sini dari Selasa, tapi sekarang udah mulai dibuka. Karena di malam-malam Lailatul Qadar itu malam-malam di mana Allah menurunkan Al-Quran lengkap 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama di Baitul Izzah. Lalu diturunkan secara perlahan tanggal 17 Ramadan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lengkapnya Al-Quran 30 juz terjadinya di malam-malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, dirahasiakan waktunya. Supaya apa? Supaya umat Islam ini, orang-orang beriman ini bersungguh-sungguh mencari malam-malam Lailatul Qadar itu. Sempat awak beribadah di malam itu. Kok salat sunat maka dianggap salat sunat selama 1000 bulan, 83 tahun lah boy. Kok sempat awak istighfar, maka istighfar itu sama dengan 83 tahun tanpa henti-henti dicatat sebagai pahala. Kok sempat awak malam itu baca Al-Quran, maka tak henti-hentinya malaikat selama 83 tahun mencatat awak sebagai orang yang baca Al-Quran. Itu keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang sangat sempit. Bahkan sempit malam itu, kalau begitu banyaknya malaikat dari langit turun ke bumi berdesa-desakan, lalu mencari hamba-hamba Allah yang beriman di malam Lailatul Qadar itu sampai azan subuh berkumandang. Siapa yang itikaf di malam hari itu, yang beribadah di malam itu, maka beruntunglah mereka. Bapak Ibu, jadi pertama kita syukuri nikmat umur ini, berharap sampai akhir Ramadan umur Tuhan. Nikmat umur ini Bapak Ibu, fase perjalanan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, yang berisikan setiap detiknya, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai mereka wafat. Di mana setiap detik yang mereka lalui itu lah rapi tercatat di malaikatul maut. Ini tidak bisa diakui, inilah tercatat. Kalau itu berupa dosa, mungkin awak bertobat kepada Allah, mungkin dosa diampuni, tapi itu tidak bisa didetek. Itu akan menjadi buku catatan amal awak nanti di akhirat kelak. Amal-amal baik, amal-amal buruk sebesar dan sekecil apapun lah tercatat semuanya oleh malaikat rakib dan atid. Apa yang terucap, apa yang terbesit di hati, di pikiran lah tercatat saja. Bapak Ibu,
Berkenaan dengan hitungan umur pun, kecil ulama awak, mayoritas ulama membagi 3 fase umur awak di manusia di dunia kok. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Awak dah melewati fase pertama, fase kedua. Tapi anak-anak awak mereka berada di fase pertama, fase pondasi. Semakin kokoh kuat pondasinya, bangunan semegah apapun, sebesar apapun juga akan kokoh nantinya. Fase pertama itu 20 tahun pertama itu 0 sampai 20 tahun. Masanya bayi, masanya anak-anak, remaja, dan masa dia disebut sebagai seorang pemuda. Dibagi 2 loh dia ulama awak, 0 sampai 20 tahun dibagi 2, 0 sampai 15 tahun, yaitu masa-masa di mana hukum Allah belum berlaku kepada mereka, masa sebelum mereka balik. Lalu kapan mereka ini balik? Anak ganti awak kau balik tuh. Bila yang pertama kali mimpi menstruasi kah? Atau usia 15 tahun kah? Sebab anak-anak anak manusia usia 4 tahun. Ala kalasana SD gini, anu tu menstruasi dulu. Biko cari apa yang dulu usia 15 tahun atau sebelum 15 tahun lah yang menstruasi. Tapi sampai 15 tahun nak menstruasi je. Maka di hari ulang tahun di malam tanggal 15 usia 15 tahun ulang tahun, maka di hari itulah dia disebut sebagai balik. Disebut mereka sebagai seorang pemuda, bukan lagi sebagai seorang remaja. Lah berlaku hukum Allah bagi mereka. Kau anak bujang awak bila pertama kalinya mimpi basah, tak tahu dah, maka di usia 15 tahun dia ulang tahunnya, mereka disebut sebagai yang balik. Kalau mereka berakal, lah berlaku hukum Allah bagi mereka. Hari-hari mereka ke depan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan mereka, baik perbuatan itu baik maupun buruk. Bapak Ibu, masa muda mereka ini singkat, tapi yang singkat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Allah tak bertanya kawak dong, one, amak, apa, di mana usia tua mau kau habiskan. Tapi yang ditanya nanti dia akan kelak anak-anak muda kan, kemana masa mudamu kau habiskan. Awak sebagai ayah muda akan ditanya nanti, akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang lawan siapan untuk anak-anak muda apa menyongsong usia muda mereka. Makanya Bapak Ibu, 7 kelompok nanti dia akan kelak di padang mahsyar. Ketika Allah mengabaikan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang bergelimang dosa, maksud Allah abaikan mereka dan Allah urus mereka. Matahari cuma 1,5 kilo di atas kepala, kehidupan yang tanpa batasan, sedih tanpa batasan, haus tanpa batasan, lapar tanpa batasan, sakit tanpa batasan, tapi nikmat juga tanpa batasan. Maka ada 7 kelompok yang langsung Allah naungi. Salah satunya anak muda ketika mudanya tumbuh taat beribadah kepada Allah. Tapi sayang, banyak anak-anak muda kini yang menyia-nyiakan masa mudanya tu kini. Maka kecil ulama awak pengen tahu kebangkitan Islam di suatu kampung di Tampek Wako. Jadi lain pada bosaf anak-anak muda berjamaah di situ usia SMP dan SMA waktu Isya dan subuh. Kok panuhnya berjamaah di waktu Isya dan subuh satu hari istiqomah, insya Allah ada kebangkitan Islam di kampung Wako. Tapi kalau tidak ada anak-anak muda berjamaah di masjid ketika Isya dan subuh, jangan harap ada kebangkitan Islam di Tampek Wako. Kinilah mulai langkah di mama masaji, di mama musola, lah payah waktu menjadi generasi muda Islam yang mereka istiqomah berjamaah di masjid, terutama Isya dan subuh. Itulah kenapa Bapak Ibu anak usia 7 tahun kecil lagi aja sholat. Usia 10 tahun kalau dia lalai berikan hukuman agar dia terbiasa melaksanakan perintah Allah, terutama sholat. Sehingga ketika masuknya masa muda itu, tidaklah tak biasa dia melaksanakan perintah sholat, tidak disuruh-suruh lain. Bahkan masuk saya waktu azan awak orang tuanya dingin, apa orang kasuhan tali kesumayang lain, tak tapi ke masjid. Maka itu harusnya. Maka anak muda ini Bapak Ibu, sama jo pisau menyembelih sapi korban. Sehebat apapun pisau itu, setajam sekuat apapun pisau itu, harganya bisa sampai 3 juta kabar. Digunakan menyembelih sapi korban itu di pilihan saya. Apa terjadi dengan pisau itu? Pisau itu akan berkumpul, akan berkarat, akan macam. Pakai tujuan anak muda, kalau tak biasa nilai keimanan saja ada ketek jak kini-kini kan. Maka ketika mereka tumbuh sebagai pemuda Islam, akan menjadi generasi muda Islam yang tumbuh nilai-nilai keimanan dalam diri mereka. Lost generation yang hilang di tengah peradaban. Dampak berikutnya, maka masuklah mereka fase kedua di kehidupan mereka, usia 20 tahun sampai 40 tahun, usia menuju kematangan.
Kalau mereka matang dengan kelalaian, dengan kemaksiatan ketika mudanya, usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, akan terjadi itu mereka matang nantinya. Tapi kalau waktu mudanya diisi dengan ketaatan, beribadah kepada Allah, akan lebih mudah bagi dia usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan di puncak kematangan itu benar-benar dia tak tampil sebagai seorang pemuda yang beriman. Nampak identitasnya sebagai seorang muslim itu. Maka apa kata Nabi kita Bapak Ibu? Orang ketika masuk usia 40 tahun, seolah-olah mereka itu sudah berada di puncak kematangan. Inilah berada di dua persimpangan jalan. Satu ke kanan mengantarkan dia ke surga, satu ke kiri yang akan mengantarkan dia ke neraka. Apa-apa yang membuat dia matang sebelum usia 40 tahun, itu yang akan mewarnai hari-hari mereka. Matang mereka dengan ketaatan, lebih mudah mereka melewati hari-hari ke depan sampai dia wafat. Tapi kalau makan dengan kelalaian, maka seperti itu sampai dia wafat nantinya. Nggak usah heran, pulang atau terawih tiap malam tuh, Pak. Jam sampai malam ada itu apa-apa usia 50, 67, 70 tahun. Isa ini aja nampak dia buka ke ceramah lagi. Pulang ceramah yang sampai malam ini aja lah, duduk di meja, mabuk meja. Nggak takana dari semalam-malam Ramadan, apalagi sebelum malam terakhir puasa. Habis hari-hari mubazir di lapangan, di meja-meja domino. Nauzubillahimin zalik. Maka itu dah jadi karakter payah membantu. Maka awak kini mayoritas yang mencari adalah fase ketiga kini. Fase ketiga itu termasuk ambo. Fase 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kate. Fase persiapan menuju garis finish. Ibarat awak belah berada di puncak piramida yang tertinggi, tak ada tangga kate lagi. Yang ada tangga ke bawah, dari hari yang ke hari awak menuju garis finish. Ya itu Bu. Iya Pak. Hari-hari yang akan kita lewati ke depan, hari-hari menuju kematian, hari-hari menuju garis finish. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka Bapak Ibu, ibarat orang lomba lari jarak jauh. Ada macam dia New maraton sampai puluhan kilometer jaraknya, hadiahnya 100 miliar. Diikuti pelari-pelari terbaik di seluruh dunia. Ada seorang pelari capek larinya. Ada 39 km dia lewati, tinggal 1 kilo lagi. Ini yang paling mengukur di depan. Banyak orang tertinggal. Katanya Bapak Ibu, ini yang paling larinya, yang capek larinya. Yang capek. Iya Bu. Bapak nampak capek, sebab ini takut jauh-jauh kajian di belakang. Nampak capek lari supaya sampai garis finish menjadi seorang pemenang, dapat PT 100 miliar. Salah kahleng ke garis finish lain. Sana latinya atau stres atau suntuknya atau paninya. Sana latinya. Sampai PT 100 miliar. Tak kain tujuh orang-orang beriman kan. Dari hari ke hari wak menuju garis finish. Seharusnya wak lah hadir dalam video kuat. Kok kini malam terakhir ambo. Kau ikut mana Ramadan terakhir ambo lah ada rasa sandang tunggu di hati itu. Rasa tandang itu, rasa tandang kau meninggal tu ambo kini gua moga-moga antara khauf dan raja. Memang khauf masih ada, rasa takut kepada Allah, kau dosa masih ada, kau amal masih sakit. Tapi rojaknya lebih tinggi daripada khaufnya. Harapnya berharap dengan amal yang kerajaan selama dosa-dosa diampuni oleh Allah, amal ibadah diterima selama dia meninggalkan dalam dunia. Bapak Ibu, kenapa orang beriman senang menunggu jawab kematian dia? Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Pertama, kematian bagi orang beriman itu sarana bagi mereka untuk bertemu dengan Allah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah jauh lebih senang untuk bertemu dengannya, kata Rasulullah. Tapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah jauh lebih benci untuk bertemu dengan dia. As-salatu khairun minan naum. Sana nanti bersedekah wa barakah. Nyoba kaget kalau saji, maka Allah jauh lebih senang untuk bertemu dengan dia. Azan berlalu 5 kali semalam, bahkan Pak Petir mendengar lah masuk ke subuh, lah masuk ke zuhur, lah masuk ke asar. Jadi resah setiap waktu sholat. Allah jauh lebih benci untuk bertemu dengan dia. Itulah kenapa Allah tak undang-undang dia datang ke masjid. Tak nampak batalin oleh Ramadan ke masjid. Kenapa? Karena Allah sudah benci dengan mereka. Allah abaikan, Allah pinggirkan. Tak diundang oleh Allah datang ke rumah Allah Taala. Berarti Allah benci kepada dia. Allah senang dengan kita hari ini. Bapak Ibu, kematian bagi orang beriman pertama sarana bagi mereka untuk bertemu dengan Allah. Yang kedua, kematian bagi orang beriman sarana bagi mereka untuk memetik apa-apa yang telah mereka tanam ketika hidup di dunia. Di alam kubur mereka sudah memetik sholat 5 kali sehari semalam di awal waktu berjamaah di masjid yang mereka kerjakan.
Di alam kubur mereka mulai pandai dari baca Quran yang sering mereka lantunkan. Di alam kubur mereka sudah mulai pandai dari istighfar, salawat, zikir, sedekah yang mereka tunaikan, ilmu yang bermanfaat, doa yang rakyat soleh bertubi-tubi datang kepada dia pahala itu. Semakin tinggi derajatnya, mulai pandai bahwa nanti insya Allah. Yang Allah tanam ketika hidup di dunia itu yang akan tunai nanti dalam kubur. Lalu kematian bagi orang beriman itu sarana bagi mereka mudik ke kampung halamannya. Di mana kampung halaman orang beriman? Yaitu surga. Karena bapak moyang awak dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kecil juga Malaysia. Kampung halaman orang beriman itu adalah surga. Barang siapa yang bisa kembali ke surga, sungguh dia telah berada di jalan yang benar yang lurus. Tapi barang siapa yang tak bisa kembali ke surga, sungguh dia telah tersesat, ikut langkah setan, dan dia lebih bodoh daripada keledai. Bapak ibu, ini tahu keledai itu apa? Di Arab, kalau orang tak sanggup membeli unta, tak sanggup membeli kuda, sekurang-kurangnya membeli keledai. Swallow yang paling buruk, swallow keledai. Binatang yang disebabkan kebodohan, kepandilan keledai. Wajah awak nanti yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah di masjid. Allah, baru saya Allah kuatlah duluan mendahului imam. Sambil Allah kecil imamnya tagak duluan. Allah adalah sujud duluan. Itu wajahnya nanti disamakan dengan keledai nanti di hari berbangkit kelak. Tak boleh mendahului imam. Selesai imam Allahu Akbar, baru awak bergerak. Inyo binatang dinisbatkan kebodohan kepandilan, tapi hebat keledai itu. Di bawahnya keliling-keliling kampung di malam gelap gulita puluhan kali itu tinggal jelek. Maka niscaya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, besok pagi dia akan sampai di kandangnya dengan selamat. Artinya manusia tidak dia paham kampung asalnya adalah surga, tidak dia bisa kembali ke surga doh. Ini lebih bodoh daripada keledai. Nah Bapak Ibu, hari ke hari awak akan menuju garis finish. Ibarat obat dari jauh, tiba capek dari kolek. Dioptimalkan waktu Tuhan, dioptimalkan potensi sehat Tuhan untuk berperbanyak ibadah kepada Allah. Supaya apa? Kecil ulama, orang ketika sehatnya, ketika diberikan nikmat umur, nikmat kesempatan, mereka optimalkan untuk beribadah kepada Allah karena dia paham hidup menunggu mati. Beraktivitas menunggu waktu sholat, dioptimalkan. Lalu setelah itu mereka sakit, terjujur di rumah sakit atau di rumah, azan orang dia itu hati. Tidak bisa sholat, tapi apa-apa kebaikan yang menjadi kebiasaan ketika dia sholat dicatat di mereka. Ketika optimalkan waktu sehat Pak. Yang wak pacu ke depan lain. Yang pertama memperbanyak sholat dan meningkatkan kualitas sholat. Yang kedua memperbanyak Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak salawat. Yang keempat memperbanyak istighfar. Yang kelima memperbanyak sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi di malam itu khusus Bapak Ibu minta waktu. Jadi baru dimulai menit sakit lain. Bukan hanya memperbanyak sholat itu bagus, tapi meningkatkan kualitas sholat kita agar nilainya semakin hari semakin bagus. Kenapa? Karena yang pertama dihisap di alam kubur sebelum masuk alam barzakh, dihisap dulu sholatnya. Hari-hari demi hari yang dilewati sholatnya itu bermasalah, dicek. Hari itu bermasalah. Ada tak sholat? Ada. Sempurnakan yang wajib. Di padang masa ditegakkan dari penghisapan. Yang pertama dihisap sholat. Kalau sholatnya baik seluruh amalannya selesai urusan. Tidak dihisap. Sebab hisap itu ada tiga, tanpa hisap, tanpa hasap. Lalu hisap yang sirat yang ringan. Dari hari ke hari sholat semakin bagus, semakin ringan hisapnya. Mungkin bisa masuk kelompok tanpa hisap, tanpa hasap. Tapi kalau sholatnya bermasalah, al-munaqasah, detik dia balik sampai dia wafat akan dihisap dengan hisapan yang berat. Detail ditanya oleh Allah nanti, kamu gini, kamu pernah melakukan itu. Al-munaqasah balik hisapnya. Maka perbaiki sholat kita dan perbanyak sholat kita. Caranya kata mau. Alhamdulillah, lihat di masa jiwa di belakang sama di situ Pak, ditempel dari pengurus doa masuk masjid. Boleh apa doa masuk masjid lain? Lihat baca itu tadi. Kadang lain karena Ustaz, kadang tidak, kadang lupa. Yang lain waktu doa hafal Ustaz. Ada inisiatif pengurus beberapa masjid musala yang tempel ke masa itu Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, di pintu kedua Allahumma nas'aluka min fadlik. Apa yang dosa satunya? Kalau masuk masjid ada hadapnya kaki kanan baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Imam Syafi'i mana menangis sekali masuk masjid. Kaki kanan, kaki kiri tadi. Allah baca doa atau lalu nyobakan doa bagaimana ini tak isa-isanya. Ya Allah, Rasulullah pokok lupa baca doa
masjid. Kalau penting doa tu rugi ganda awak Pak kalau nak baca doa tu. Berapa itu? Allahumma tafdi amwaba rahmatik akecik malaikat. Akecik Allah. Wahai malaikat, catat pahala solatnya. Alun solat Isya tadi ada pahala solat Isya lagi catat. Alun solat subuh ada pahala solat subuh lagi catat. Pada zuhur, asar, maghrib, Isya lagi catat. Masya Allah, dah sempurna nilai awak. Tinggal mana-mana pasti nilai-nilainya. Lalu ketika itu juga tak henti-hentinya mereka berdoa, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, sampai dia sholat berjamaah, sampai dia keluar dari masjid, sampai batal wuduknya. Tak henti-henti dua doa itu didoakan. Mereka tak tahu berapa banyaknya doa. Rugi awak kalau nak baca doa itu, tak dapat doa dari malaikat, tak dapat pahala dicatat pahala sholat. Lalu mereka berjamaah di masjid dikali 27 derajat. Ketika mereka berjamaah di masjid, tak satu pun makmum diterima pahala solatnya. Hanya satu imam yang diterima. Gara-gara satu imam itu semua makmum diterima salatnya. Imam tak diterima pada solatnya oleh Allah loh. Kalau lalai dan sebagainya, semua makmum tak diterima loh. Cuma seorang yang terima pahala solatnya. Gara-gara seorang itu diterima saja. Tapi imam dan makmum tak diterima pahala solatnya loh. Tapi karena mereka berkumpul berjamaah di rumah Allah, Allah terima solat mereka. Itu hebatnya berjamaah di masjid. Dikali 27 derajat kayu raya awak lebih dia terkelak. Awak punya talwiyah di siko 10 butir. Di siko diberi orang 1.000. 10 kali 1.000 10.000. Di pasar Bundek Bandar Buek sebutir 27.000. Kali 10 270.000. Di bawah juga di Bandar Buek atau di siko. Di siko 10.000 nya. Pasar Bandar Buek 270.000. 5 kali sehari semalam di situ 50.000 kecil kan. Di Bandar Buek 1.350.000 sebulan sampai 10 juta waktu. Di situ sebulan 50 kali 30 juta waktu. Miskin. Maka dipastikan orang yang tak mau berjamaah ke masjid mereka miskin. Maka Allah nisbatkan sifat munafik dalam mereka. Kalau tak pernah berjamaah ke masjid, mereka abaikan jamaah di masjid, apalagi Isya dan subuh, bangkrut nanti dia akan kelak. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu apa cara meningkatkan kualitas sholat itu? Yang 5 level orang sholat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1, mereka sholat tapi mereka celaka dengan sholat mereka. Ini adalah sembahyang. Harusnya sholat itu mengantarkan mereka ke surga. Ini tidak. Justru mereka sholat tapi diantarkan ke neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini sahabatnya Pak Ibu neraka lain. Baik, kok penting saya kemana? Lalai sholatnya. Udah salah satu sholat jam 3 baru sholat zuhur, jam 6 baru sholat asar. Sumaran saya tak harus kesucinya. Sumaran saya berwuduk tak tahu dukun salat saja wuduk. Lalu sholat Allahu Akbar segera gugur kehidupan. Ini orang munafik dengan sholatnya. Dia sholat tapi dapat neraka well nanti dia akan kelak. Maka itu seumur hidup sampai wafat wajar kalau mereka itu dicampakkan di neraka well nanti dia. Mereka sholat tapi celaka dengan sholatnya. Mereka ria dengan sholatnya karena pengen dapat popularitas. Ketika pemilu pengen dipilih oleh orang, ini mendapatkan proyek. Habis itu tak sholat berjamaah ke masjid juga. Berarti selama ini karena orang, bukan karena Allah. Level kedua, ada orang sholat Bapak Ibu dari takbir sampai assalamualaikum dianggap tidak sholat. Level ketiga, ada orang sholat tapi sedikit pahala sholatnya. Kapan? Pertama nyo Islam, macam di hati dia ingat sama Allah. Usolli fardhu isai ala rakati mustaqbil qiblati ma'mum lillahi ta'ala. Lain tak kenal sama Allah nyo. Allahu akbar dibaca. Lain tak kenal sama Allah. Lisan ucapin bacaan salat, hati pikirannya pertama-tama ingat sama Allah. Lalu dia goda disetankan ingat ini ya, ingat itu ya, ingat ini ya, ingat itu tak kenal satu itu. Dia cinta tadi masih ada sakit durian ada orang dicampur cinta durian malah kalamaan kalau terlalu kuat tuntut tidak jawabkan dan nakor tuntut ini tak ambil yang pulang assalamualaikum seorang tapi masih untung kita akan ada Allah sakit sedikit dia ingat Allah itu huruf-huruf selama dia ingat Allah dia catat dia malaikat sebagai pahala tapi berhenti dia ingat Allah berhenti lo malaikat mencatat tak dapat pahala sama sekali. Maka ada orang sholat dapat pahala saparo, sapatiko, saparapek, sapuluh bahkan tak ada nilai sama sekali dari sholat mereka. Bahkan ada orang sholat yang tidak akan kelak mengambil seperti pakaian kotor oleh Allah sholatnya itu diremu-remu oleh Allah dicampakkan ke bukunya. Saking bencinya Allah dengan sholat mereka. Karena untuk sholat itu awak Allah menunggu awak di 2 kali saya semalam wahai hambaku apa yang kau minta lah.
5 kali saya semalam Allah tunggu awak ketika solat, Allah tunggu awak berdoa ke dia, Allah ijabah insya-Allah. Maka jangan main-main. Level sampai Allahu Akbar. Lebih banyak dia ingat Allah. Tak rinciannya balik. Level kelima dari takbir sampai assalamualaikum benar-benar dia ihsan. Benar-benar dia hadirkan Allah ketika solat. Cabut pandangku ketika mau solat ni kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dicabut tak rasa sakitnya dah. Kini level kedua buat jadian. Ulang solat dari takbir sampai assalamualaikum dianggap tidak solat. Siapa mereka? Bapak Ibu, jangan awak salah satu dua termasuk ambo. Nabi lagi hadir duduk di majlis Masjid Nabawi. Ada sahabat solat di samping beliau. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dia tahu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sana Nabi bersama Nabi. Kecil Nabi. Waalaikumsalam. Irti. Soli fa'inakum busoli. Ulangi solatmu karena kamu belum solat. Ulang ya. Berarti salat tadi tidak diterima Nabi dari takbir sampai salam. Allahu Akbar. Lebih baik oleh. Assalamualaikum. Ditambahin dari balik kecil Nabi irti. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Oleh Rasulullah. Ada mana-mana yang ketiga kau. Yo serius lah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sama kejadiannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irti. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Baru kayak tangannya. Alimnya ya Rasulullah. Ajari aku salat yang benar itu Rasul. Maka Nabi ajarkan. Nabi tidak mengajarkan salat langsung, tapi yang pertama dia ajarkan salat. Kecil Nabi. Tidaklah sah solat yang kamu kerjakan tanpa berwuduk sebelumnya, dan tidak sah wuduk yang kamu kerjakan tanpa menyebut nama Allah. Maka mulailah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat hati nawaitu wuduk tadi. Diambil air satu mud oleh Nabi, satu gayung, ditumpahkan di tangan, digosok-gosok seperti ini. 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali hingga sunnah tidak boleh. Diambil air Nabi, dikumur-kumur, digosok-gosok, dibuang. Diambil air minum, tapi bulan puasa si air tak boleh, mana boleh. Lalu ini sunnah boleh tinggalkan kalau air sedikit. Tapi kalau banyak air, alhamdulillah dapat pahala bawa. Muka, tangan, kepala, kaki wajib disempurnakan. Bahkan Nabi pernah bilang sahabat buru-buru berwuduknya. Ada di bagian kaki seujung kuku tak tersentuh air wuduk, nyembang oleh Nabi. Ulangi wudukmu karena kamu belum wuduk. Dari dia cuci tangan sampai kaki dianggap tak wuduk. Apa-apa yang menempelkan tangannya di dia ikut kaki dia. Banyak mencari apa-apa kayak itu wuduknya. Tidak karena yang air telapak kaki atau barang kotoran yang menempel di situ. Nabi seujung kukunya tidak sah untuk kamu, kata Nabi. Maka Bapak Ibu, kamu mohon diambil air oleh Nabi, ditumpahkan di kandil. Ditumpahkan di kandil dibilas-bilas. Ibu-ibu kalau keluar rumah pergi majlis taklim di Masjid Al-Hakim, dia pakai make up digolapi, dia pakai lipstick tabah banana lipsticknya mengandung waterproof. Waterproof itu anti air. Itu ibu-ibu ketika pada kalinya tak lentur make up lipstick tadi dia pasal tu kalau dia batal dia. Enggak sah juga itu. Dia bawa solat tentu solat tak terima, wuduk saya tak salah, sah. Dibawa berdua-dua dan jabat, maka bawa sabun cuci muka. Kalau make up tadi sabun lipstick tadi menghalangi air wuduk sampai tembus ke kulit wajah awak, masuk melalui pori-pori itu. Dia halang dari make up tadi. Maka awak jago-jago bawa sabun cuci muka, dicuci bersih-bersih dulu. Lalu tangan dari sini ke bawah. Kepala dibuang air oleh Nabi, dibilas. Telinga diambil air dibuang dengan digosok seperti ini. Kaki baru dibilas-bilas digosok sela-selanya. Telapak kaki, mata kaki dalam kata setek, jempol ada kotoran dibersihkan oleh Nabi. Tak itu Nabi mengajarkan kita berwuduk itu benar-benar disempurnakan. Dosa-dosa anggota jasmani habis, dosa-dosa di hati juga habis. Barasi yang dibokali sehari semalam. Lalu dibaca doa Nabi bacaan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ighfir li wa li walidayya, 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 Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, 8 pintu surga terbuka. Maha yang Maha, Maha yang Allah, masuklah ke pintuku. Doa mustajabah, sediakan doa untuk orang berjasa pada kita ayah dan bunda awak. Kalau kayak itu bila doa 5 kali waktu 5 kali lalu 5. Habis menjawab azan ketika seorang syekh. La ilaha illallah. Jawab azan tadi, ulanglah doa tadi 5 kali. 50 kali semalam kita berdoa khusus di waktu mustajabah buat ayah bunda.
bangga ibu, bahagia dalam hidup, naik derajat. Ya Allah, kok bisa seperti ini? Anak tak akan ampun padamu. Ruh-ruh yang lain cemburu, dapat pakiman khusus dari anaknya. Baru anak soleh dan solehah kata Syekh tadi. Tidak cukup sekali dua kali baca doa tu ayat kedua sehari ini. Maka sibukkanlah waktu saja waktu. Lalu Bapak Ibu ketika sholat, Nabi dua ajarkannya. Pertama sempurnakan gerakannya, yang kedua tenang. Berdiri dengan tenang lurus, sehingga tulang pinggul, punggung berikat pada posisinya. Asbun zanab supaya memori kita terjaga. Tidak ada penyakit Israel Filipin. Pasang niat di hati. Allahu Akbar. Sampai tubuhmu tenang, tenang baru baca-bacanya. Ketika kamu rukukan dengan sempurna, sampai tubuhmu tenang. Sami Allahu liman hamidah, sempurnakan berdirinya, sampai tubuhmu tenang. Ketika sujud, sujudlah dengan sempurna 7 anggota sujud. Banyak orang yang lalai di situ. Apa-apa cok sujudnya kayak gua. Itu salah kalau fatal tuh. Nyuri tekuan seperti gua. Kening hidung sepaket, ibu hati-hati cuma karena kota kayak gua sujud tahalang gua nggak sah sholat awak. Di gua mungkin ada kadang-kadang yang paling seperti itu. Sujud dia mungkin juga tak sah. Termasuk aku sujud dia tengok nggak sah. Kecuali yang mau buka kelar terus sujud dia tengok boleh. 7 anggota sujud. Lalu terakhir tangan sama jempol seperti ini. Mata wujud tubuh kalau mazhab Syafi'i. Kata dia tu mubarakatuh sholawatun thayyibatun lil asam. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Tetap menghadap kiblat dari takbir sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas maksimal mana yang mampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas maksimal mana? Tubuh benar-benar seperti ini. Batal lawak berubah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi elastis tulang leher kita. Sempurnakan gerakannya tenang. Inilah yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah bagian dari rukun sah-sahnya sholat seseorang. Gak sah sholat awak kerjakan tanpa tumakninah. Tumakninah itu berhenti sesaat di setiap gerakan sholat minimal 1 helaan nafas. Allahu Akbar. Sampai sendi dan tulang pada posisinya dan tubuhmu tenang. Dah tenang baru baca-bacanya. Allahu Akbar, ruku diam sesaat minimal 1 helaan nafas. Sampai sendi dan tulang pada posisinya, tubuhlah tenang baru baca-bacanya. Sami Allahu liman hamidah. Diam sesaat. Maka buah dari tenang lahir khusyuk. Apa khusyuk? Ketika orang bisa menghinakan diri, menghambakan diri, memasrahkan diri sepasang-pasangnya di depan Allah. Allah satu, yang lainnya nol. Hanya Allah yang tak ingat, yang lainnya nol. 1 per 0 hasilnya tak terhingga. Wajar kalau orang sholat khusyuk seperti ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjadi pribadi tak terhingga. Allah berikan solusi di persoalan kehidupannya. Lalu Bapak Ibu terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai awak mengolok-olok Allah. Mungkin awak mencaci maki Allah salah mau tahu atau pertama dulu habis maghrib, habis subuh. Mau nak Bapak Ibu daftar nama calon pengingat aku dan dihapus nama awak ketika di dunia aku. Nggak dihapus, nggak ada nama awak itu dah. Mau Bapak Ibu? Masih posisi tahiyat itu jangan pindah-pindah ke belakang lain, tetap di situ agar Allah kasih nikmat tenang. Mereka tahiyati doa Allah maghfir lahu warhamhu. Habis subuh maghrib, Assalamualaikum masih posisi tahiyat. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Kecil malaikat banyak neraka 3 kali loh. Ya Allah, jauhkan hamba-Mu dari siksa neraka ini. Tiap hari malaikat itu berdoa ke Allah, kok itu baca habis subuh dan maghrib. Astaghfirullahaladzim sampai selesai. Astaghfirullahaladzim ala la ilaha illallah. Awak sholat sunnah tadi tidak diterima sholat oleh Allah ya. Mungkin ada dosa, tapi ketika Assalamualaikum langsung diampuni dosa ketika sholat tadi dan sholat terima sholat itu yang dipandu istighfar 3 kali habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali sampai selesai. Habis subuh, habis maghrib, yang lain terserah. Lalu ubah posisi tubuh. Al-Fatihah sekali, huruf demi huruf, mengampunkan dosa-dosa, mengabulkan doa-doa. Ayat kursi jangan pernah ditinggalkan. Jarak kita dengan surga hanya kematian. 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Lalu Qul huwallahu ahad 3 kali. Awak lagi beraktivitas dunia, rumah istana surga lah permanen dicipta, dibangun oleh Allah. Siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali 1 hari, Allah bangunkan istana surga untuk dia permanen. Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta al-qayyum. Lalu siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 1 kali 1 harinya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa akan datang diampuni. Tiga-tiga baca setiap waktu salat ala dia.
Maka berasiah tadi lipat balik 5 kali salam berasiah. Tapi cara baca corong evaluasi Bapak Ibu. Subhanallah, apa deh? Allah tu bikin 2 ketukan. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kau tak kaya kau jawab Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Akbar. Naik tensi malaikat memang. Kau naik kalau dalam malaikat tak kuat menjawab pencong. Nah, itu sedikit Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Hati-hati juga ketika taharah, karena sebelum berduduk, sebelum sholat, sebelum beribadah, gerbang pertama bersuci. Banyak orang disiksa dalam kubur gara-gara taharahnya tak sempurna. Coba bangunan selama dalam waktu masih bau kencing, dibawa wudhu tidak sah, dibawa sholat tidak terima. Adabnya tidak boleh berdiri laki-laki, jongkok kecil Nabi. Nah siap jongkok lah kedua kencing sadar-sadar baik Bapak Ibu berlehem. Pakai berpasan minum 3 kali. Lah ya tidak boleh lo baru taharah. Kok mulai kadang tangan dari belakang sampai do kesat kapan dulu pakai sapu. Sempurnakan ketika taharah. Itu gerbang ma'rifatullah sebelum beribadah kepada Allah. Hati-hati ketika taharah. Penyebab azab kubur. Baik Bapak Ibu berbanyak maaf kalau yang benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu aku minta maaf kata panjang kaji malam ini. Ini dimaafkan Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Insyaallah aku doa Pak Ibu dapat malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wa ala besok balik di pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.